saya sudah apa ya, tren yang marketing yang baru ya, media sosial marketing kan sudah lama, tapi tetap kita tidak boleh kudet gitu. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang baru booming misalnya, kita juga harus jeli bahwa itu merupakan peluang bisnis juga. Zaman dulu ada Facebook marketing, kemudian ada Instagram dijadikan marketing juga. Mungkin di kedepannya akan ada perkembangan-perkembangan lagi, dan kita juga harus eh, mengawasi itu. Kita juga harus jeli melihat tren baik teknologi maupun sosial. Jadi itu maksudnya tantangan bagi penjual juga, memerlukan pengetahuan dan rencana strategi promosi yang lebih efektif. Kemudian ya, kemampuan mengelola usaha tetap diperlukan untuk meningkatkan performa bisnis. Nah, jadi kemampuan mengelola bisnis seperti kemampuan manajerial itu tetap diperlukan. Misalnya baik dalam mengelola pegawai, misalnya manajemen pegawai, manajemen rantai pasokan, eh, dan manajemen lain-lain, itu tetap diperlukan oleh seorang pebisnis dan juga harus dipelajari. Karena agar performa bisnis tersebut tidak turun, agar tidak mengecewakan pelanggan misalnya, agar tidak salah kirim barang, agar kalau ada banyak order, pengemasan ekspedisinya selalu bisa tepat waktu, kemudian harus bisa menjamin berfungsinya barang, pengemasannya harus bagus. Maksudnya bagus adalah benar-benar bisa aman meskipun ada banyak orderan misalnya. Dan kita juga harus mendengarkan keluhan dan juga review dari pelanggan. Jadi meskipun internet mempermudah kita, tapi tetap memerlukan kemampuan mengelola bisnis yang terus dipelajari, terus ditingkatkan agar performa bisnis kita tidak turun, agar pelanggan kita percaya kita, agar eh, ya tadi, kepuasan pelanggannya tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, tantangan dari e-commerce adalah persaingan pasar yang semakin ketat. Dan dari itu internet bisa dimanfaatkan oleh anyone, siapapun, dimanapun, kapanpun sebagai media untuk berjualan. Ini berarti akan ada semakin banyak pembanding harga dan juga pesaing bisnis kita. Jadi bukan banyak orang yang akan merintis karir dan akan memanfaatkan internet juga, dan juga mungkin akan menawarkan produk yang sama dengan yang kita tawarkan, tapi dengan harga yang lebih ramah, atau dengan metode-metode marketing yang lain, dengan menggunakan foto yang lebih menarik, menggunakan strategi promosi yang lebih menarik. Jadi akan lebih banyak pesaing bagi kehidupan bisnis di masa ini dengan adanya tantangan internet, tantangan e-commerce. Lanjut, itu tadi adalah tantangan e-commerce bagi penjual. Kemudian tantangan e-commerce bagi pembeli, tentu saja kita tahu eh, ya, karena tidak langsung merogoh barangnya, maka akan memerlukan waktu untuk memperoleh barang yang sudah kita beli. Misalnya untuk barang yang dikirim melalui ekspedisi, jadi kadang nunggunya lama sekali barangnya. Nah, jadi itu adalah ya, menjadi salah satu tantangan bagi pembeli. Oleh karena itu penting bagi seorang penjual untuk mengirimkan orderan itu tepat waktu, sesuai dengan perjanjian dan juga kesepakatan. Karena tadi itu, lama mendapatkan barang yang dibeli itu termasuk kelemahan dari internet commerce. Ya, karena itu merupakan salah satu kelemahan dan menjadi salah satu pertimbangan bagi pembeli menggunakan e-commerce atau tidak, membeli produk atau tidak, karena mereka akan lama untuk bisa memanfaatkan atau bisa mengkonsumsi produk yang sudah
itu agar mereka tetap puas, bagi sisi penjual kita harus penting bagi penjual untuk mengirimkannya tepat waktu tadi itu, agar tidak lama-lama untuk sampai ke pembeli. Itu yang kedua, tantangan e-commerce bagi sisi pembeli adalah rawan terjadinya penipuan, karena pembeli harus beli dalam memilih platform yang terpercaya. Ya, di platform-platform yang sudah terkenal pun juga masih banyak yang kena tipu-tipu gitu ya, eh, masih banyak berbagi pengalaman tentang ditipu beberapa juta meskipun menggunakan platform yang sudah terpercaya. Jadi apalagi platform-platform yang tidak begitu dikenal, misalnya hanya blog gitu, hanya blog ataupun website gitu, itu kan tidak begitu dikenal gitu. Jadi kalau dari sisi penjual juga penting untuk penjual itu memaparkan review atau kritik ataupun saran ataupun pengalaman dari konsumen yang sebelumnya. Jadi di situ kan ada kotak review atau kotak kritik atau kotak saran, bisa dilengkapi di blog ataupun di websitenya tersebut. Gunanya apa? Ya gunanya adalah untuk menjadi bahan introspeksi, eh, bahan introspeksi untuk kita. Tentu saja kalau ada kritik dan saran kurang apa, kemasannya kurang apa, itu menjadi introspeksi kita agar kita bisa melayani konsumen berikutnya dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk konsumen yang berikutnya, yang baru, itu untuk lebih meyakinkan mereka agar mereka agar mereka percaya dengan kita, dengan niat kita untuk bertransaksi dengan sehat gitu. Ya, jadi review adalah perlu untuk disampaikan untuk meyakinkan konsumen baru yang potensial, dan juga untuk bahan kita berintrospeksi, ataupun juga untuk mengkonfirmasi juga, misalnya ada review negatif, ya kita harus memberikan tanggapan apakah benar seperti itu atau tidak, karena kadang eh, pembeli pun juga ada yang nakal itu ya, bukan hanya penipuan itu bukan hanya oleh penjual saja, hanya 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 bisa terjadi di pihak penjual saja, bukan hanya itu, tapi penipuan juga bisa dari sisi pembeli. Oleh karena itu penting untuk dikasih apa? Dikasih stiker ya. Jadi kalau stikernya itu hilang atau copot, maka garansi juga hilang. Itu adalah perlunya stiker untuk menghindari adanya penipuan oleh pembeli juga. Dan juga review-review negatif ini juga perlu untuk dikonfirmasi, diadakan jawaban dari kita, ada pembelaan dari kita apakah benar seperti itu atau tidak. Itu adalah tantangan e-commerce dari pembeli. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat mengecek keaslian dan kondisi barang yang asli secara langsung. Ya, ya, jadi itu tadi tantangannya, karena tidak bisa datang secara langsung eh, dan lain-lain. Tentu saja itu menjadi resiko bagi pembeli dengan adanya transaksi komersial secara internet ini. Mereka tidak bisa ngecek keaslian dan kondisi barang secara langsung. Maka dari itu tugas dari penjual untuk memberikan deskripsi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya, ada kontak untuk dihubungi, untuk ditanyai tentang spesifikasi produk, dan juga ada foto-foto yang memang memaparkan produknya secara jelas dari beberapa sisi, foto dari beberapa sudut pandang. Dan deskripsinya juga jelas jika memang ingin kita berdagang secara sehat gitu, secara jujur. Itu tadi teman-teman, antara lain tantangan selain memberikan
peluang juga memberikan tantangan bagi kita. Tentu saja teman-teman developer bisa menyebutkan lebih lagi apa dampak dari internet terhadap bidang pemasaran, baik dari segi positif maupun segi negatifnya. Bisa dicari sendiri oleh teman-teman developers untuk membuka wawasan kita. Oke, ini internet dan entrepreneur kemudian menjual produk secara online. Ada tips ya, ini dibahas di unek-unek yang lain atau mungkin dengan Pak Lawrence ya, tentang pembuatan website dan juga blog yang simple, yang sederhana. Jadi sebaiknya menjual produk online itu secara online, sebaiknya juga memiliki web ataupun blog juga. Kemudian melakukan promosi secara kontinu atau terus menerus, melakukan promosi dengan media yang tepat, dengan sosial media marketing atau internet marketing atau email marketing. Ada banyak media yang bisa digunakan, mana yang lebih tepat untuk produk kita. Kemudian berikan pelayanan yang terbaik. Tentu saja itu tips yang harus selalu kita lakukan, apapun model bisnis kita, untuk selalu memberikan layanan yang terbaik, karena ya untuk saat ini sudah market driven strategi ya. Jadi status faktor itu sangat penting untuk kelanjutan bisnis. Jadi bukan take it or leave it. Kalau suka produknya yang silakan beli, kalau enggak ya silakan pergi. Bukan seperti itu. Kita harus selalu customer engagement-nya harus diperkuat. Ada kritik dan saran dan lain-lain sudah kita bahas udah pernah saya ulang. Kemudian membangun citra merek itu saja. Kemudian menampilkan foto produk yang menarik dan jelas, yaitu dipelajari tentang trik-trik memfoto produk. Kalau misalnya produknya adalah makanan, bagaimana agar bisa lebih membuat pelanggan itu ingin membeli produk kita. Jadi ya, tentang seni fotografi juga diperlukan. Kalau maka itu seorang entrepreneur adalah seorang yang bekerja dalam tim ya, bukan bekerja secara sendirian. Entrepreneur mereka membuat tim atau teamwork. Jadi ada tim yang pemasaran, ada tim juga yang kalau bisa memfotografi yang bagus, kerjasama dengan mereka yang bisa memfoto secara profesional ataupun menyewa jasa mereka, itu akan lebih baik. Kemudian selenggarakan promo yang menarik untuk memperkenalkan usaha. Di awal-awal memang bagus, misalnya yang berhubungan dengan daya kirim gitu. Misalnya gratis ongkir, ataupun jika bagi lovers ingin memberikan produk yang original, bisa disampaikan. Jika tidak original, maka akan kami kembalikan uangnya 3 kali lipat misalnya. Itu kan juga promo yang menarik jika terbukti tidak original misalnya. Jadi selenggarakan promo-promo yang menarik untuk memperkenalkan usaha dan juga produk kita. Kemudian yang 8, selektif memilih jasa pengantaran. Ya, jadi ada beberapa kriteria yang dapat diperhatikan saat memilih jasa pengiriman, karena ini akan berdampak pada harga produk atau bukan harga produk, tapi biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen saat membeli barang kita. Jadi kita juga harus memperhatikan benar-benar mengenai jasa pengantarannya. Jadi ongkos kirimnya yang masuk akal gitu, karena jangan sampai pelanggan itu mengurungkan niatnya untuk membeli produk kita hanya karena ongkirnya terlalu mahal. Maka itu sebaiknya memberikan opsi jasa pengiriman dengan harga yang bervariatif. Jadi
konsumennya itu bisa memilih jasa pengiriman yang sesuai dengan keinginan mereka. Selain ongkos kirim juga tadi itu kita harus memastikan bahwa mereka mampu untuk mengirimkannya tepat waktu gitu ya. Karena tadi itu merupakan tantangan bagi pembeli untuk menggunakan e-commerce. Kemudian tentu saja harus profesional dan terpercaya, harus bisa memastikan bahwa produk yang kita kirimkan itu bisa aman karena tidak ada pelanggan yang mau menerima produk yang rusak apapun alasan kita. Baik kita bilang kalau itu ada kesalahan ekspedisinya, tentu saja mereka tidak akan mempedulikan. Mereka sudah bayar, mereka inginnya barangnya ya barang yang bisa dipakai, yang bisa digunakan. Itu akan berpengaruh pada kepuasannya juga. Jadi disarankan yang terpercaya dan profesional dan juga jasa ekspedisi itu menawarkan asuransi penggantian jika terjadi kerusakan.